Halo Sobat Belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Live Classes Matematika kelas 11. Ya, semester sudah berganti, so chapter juga berganti. Hari ini kita akan mengenal tentang baris dan deret aritmatika, yang mana merupakan bab pertama di semester 2 ini. Oke, sebelumnya tahu nggak sih Sobat Belajar, baris dan deret itu merupakan suatu deret ukur atau deret hitung. Nah, ternyata deret ukur atau deret hitung bisa menjadi ukuran suatu kecantikan seseorang. Dengan apa sih? Dengan golden ratio. Yes, golden ratio. Di sini cantik berdasarkan golden ratio. Wow, beautiful. Yes, pada abad sebelumnya Leonardo da Vinci mendefinisikan golden ratio, yang mana ini juga dijadikan patokan atau acuan dari suatu nilai estetika keindahan, baik itu berupa arsitektur, bangunan, dan paling spesifik adalah keindahan seorang wanita. Yes. Terus bagaimana ngukurnya dan apa sih yang dimaksud dengan golden ratio? Mungkin Sobat Belajar baru dengar istilah golden ratio. Ya, golden ratio itu apa sih? Ya, cara membuat proporsi yang bagus, sempurna, indah. Ada ukurannya loh ternyata golden ratio itu. Angkanya berupa irasional, walaupun irasional tapi merupakan suatu tolak ukur nilai dari suatu keindahan estetika atau kecantikan seseorang, yang biasanya jumlahnya berupa 1,6, 180 dan seterusnya. Biasanya di round off atau dibulatkan menjadi 1,6. Lalu bagaimana kita tahu cantiknya seseorang? Beautiful girls. Itu berdasarkan golden ratio. Gimana cara ngukurnya? Gimana ya? Udah cantik belum? Oke, ngukurnya itu berdasarkan panjang dan lebar wajahnya. Panjang dan lebar wajahnya yang mana akan dibagi, yang menghasilkan hasil rasionya 1,6180. Yes, A tambah B dibagikannya dengan panjangnya. Lalu mengukur 3 segmen wajah. 3 segmen wajah, hidung, telinga, dagu. Itu yang diukur. Dan menentukan simetri dan proporsinya. Simetrikah bentuk wajahnya, proporsionalkah bentuk wajahnya, yang mana hasilnya 1,6. Artinya 1 dibanding 1/2 lah ya kalau sedekat-dekatnya. Itu simetri dan proporsinya. Lalu apa sih kaitannya dengan deret aritmatika atau barisan dan deret yang ada? Ini adalah tingkat lanjut dari pembelajaran barisan dan deret. Penasaran? Makin penasaran aja ya. Golden ratio, deret dan baris ternyata bisa mengukur suatu kecantikan atau keindahan atau estetika seseorang ataupun karya seseorang. Yes. Makin penasaran? Jangan kemana-mana, kita belajar. Kenapa harus belajar? Karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Ayo belajar. Menurut kalian, apa sih yang terjadi pada pepohonan itu? Lihat deh bulan di sana. Wow. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Apa sih barisan dan deret? Pola barisan dan deret. Yuk kita cari tahu apa sih pola barisan dan deret bilangan. Ya, kaitan dengan berarti yang berjajar, ya kan? Apa sih? Terus bedanya pola barisan dan deret itu apa? Yuk kita cari tahu yuk. Pola bilangan. Pola bilangan adalah ketentuan ukuran letak bilangan dari sekumpulan bilangan. Berarti ada ketentuan letak bilangan, misalkan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya letaknya. Sedangkan untuk barisan, yes, barisan bilangan adalah bilangan yang disusun secara aturan tertentu. Hampir mirip-mirip memang pola dan barisan. Sedangkan untuk deret,
Deret bilangan adalah bentuk jumlah suku-suku bilangan. Artinya tingkatannya adalah pola, lalu ke barisan, lalu ke deret. Yes, ini yang akan kita pelajarin hari ini, khususnya nanti terfokus pada barisan dan deret aritmatika. Apakah masuk kemana nih, pola apa nih aritmatika ini? Gak pernah disebut pola aritmatika, selalu disebut baris ataupun deret aritmatika. Kenapa nggak disebut pola? Ya, kita cari dulu mengenai pola. Ya, pola yang pertama ialah bertingkat-tingkat. Pola yang pertama ya tentunya pola tingkat pertama. Nanti ada pola tingkat kedua, ada pola tingkat ketiga, pola tingkat keempat, dan seterusnya. Yang nanti dicari tahu rumusannya. Mungkin sudah mengingat waktu pembelajaran SMP pola bilangan. Ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Yes, pola tingkat pertama jenisnya apa aja sih yang paling umum? Jenis paling umum dari pola tingkat pertama ialah pola bilangan asli, pola bilangan asli, pola bilangan caca, pola bilangan genap, bilangan ganjil. Yang mana kalau kita sih secara kasat mata tahu lah ya mana bilangan asli secara definisi, genap juga secara definisi, caca secara definisi seperti apa, ataupun ganjil secara definisi seperti apa, dan angka-angka bilangannya kita tahu. Misalkan gini, bilangan asli berarti kan dimulai dari 1. Pola bilangan asli. Berarti dia di sini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya kan? Yes. Kenapa disebut pola tingkat pertama? Coba deh, 1 ke 2 tambah 1. 2 ke 3 tambah 1. 3 ke 4 tambah 1. Semua bedanya tetap 1. Di sini kan nggak ada lagi. Dia hanya terdiri 1 tingkat, maka disebut pola tingkat pertama. Sedangkan untuk rumusan dari pola bilangan asli, rumusan misalkan suku ke n, di mana pola bilangan juga mengenal suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Barisan dari angka-angka yang ada, yang paling pertama kita sebut dengan suku pertama, yang kedua suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Dan suku seterusnya berarti suku sampai dengan n, berarti UN. Untuk rumusan pola bilangan asli, ya cukup n aja. Yes, cukup n aja. Suku pertamanya 1. Suku keduanya ya 2. Suku ketiganya ya 3. Suku keempatnya ya 4, dan seterusnya. Bagaimana dengan bilangan caca? Kan bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini juga sama pola tingkat pertama karena bedanya hanya 1. Dan tingkatnya 1. Oke. Tingkatnya hanya 1. Nah, jika pola bilangan asli rumus suku ke n-nya adalah n, maka untuk bilangan caca dia akan menempati atau mendapati rumus suku ke n-nya ialah tinggal dikurang 1 aja. N dikurang 1. Tepat? Tepat banget. Jika suku pertama berarti n-nya 1. 1 kurang 1, 0. Suku pertamanya 0. Suku kedua, 2 kurang 1, 1. 1. Bagaimana dengan pola bilangan genap? Bilangan genap apa sih yang dimaksud dengan bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan yang habis terbagi 2. Maka dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Masih tingkat 1 loh, karena bedanya hanya di sini 2, 2, 2. Rumusannya bagaimana? Suku ke n-nya berarti suku n-nya. Coba deh perhatikan, sobat. Kan suku pertamanya 2, berarti 1 kali berapa? Hasilnya 2. Suku keduanya 4, 2 kali berapa? Hasilnya berapa kali 2 kali berapa? Hasilnya 4. Berarti kan ini kan 1. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4. Iya enggak? Berarti rumusannya adalah 2n. Oke? Yes. Sekarang pola bilangan ganjil. Ya, kalau ganjil berarti selain genap, berarti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tetap kan bedanya 2, 2, 2. Masih pola tingkat 1 karena tingkatnya hanya 1, pola tingkat pertama.
Kalau genap itu adalah 2N, kalau ganjil ya 2N kurang 1. 2N kurang 1. Oke, mudah banget. Next, ada pola tingkat pertama. Ada nggak sih pola tingkat kedua? Ada. Pola tingkat kedua. Oke, pola tingkat kedua. Ada apa aja pola tingkat kedua? Ada pola segitiga. Loh, kok bangun datar sih? Pola bilangan persegi, pola persegi panjang. Kenapa dinamakan pola segitiga, pola persegi panjang? Pada pola segitiga, dia akan dimulai dari 1, 3, 6, 10. Kenapa disebut pola segitiga? Misalkan saya berikan nokta berjumlah 1 pada nokta baris pertama atau pola pertama. Pola keduanya 3. 1, 2, 3. Seperti ini. Ini segitiga kan? Ya enggak? Oke. Pola ketiganya 6. Berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segitiga lagi. Ya enggak? Begitu selanjutnya sampai 10. Kenapa disebut dengan pola tingkat 2? Perhatikan. 1 ke 3 berapa? 2. 3 ke 6? 3. 6 ke 10? 4. Di sini masih ada bedanya lagi. 2 ke 3? 1. 3 ke 4? 1. Di sini pun berarti 6, 10, 15. Berarti ini ke sini 5. Ini ke sini 1. Ada berapa tingkat? 1, 2. 2 tingkat. Maka kita sebut pola tingkat 2 untuk pola segitiga. Lalu bagaimana menentukan rumus suku ke UN-nya? Berarti suku ke N dari pola segitiga ialah pola segitiga memiliki suku ke N ialah N plus 1 per 2. Atau banyak menyatakan ini. Ada yang dinyatakan dalam bentuk N pangkat 2 ditambah N per 2. Sama aja ya, sami mawon ya. Lalu bagaimana dengan pola bilangan persegi? Ingat gak pada mencari luas satuannya apa? Sentimeter persegi, meter persegi, kilometer persegi. Kenapa kita sebut dengan pola bilangan persegi? Karena terdiri dari bilangan-bilangan kuadrat. Oke, artinya pada pola bilangan persegi, apa yang akan dia tempati bilangannya? 1 bilangan kuadrat bukan? Iya. 4? Oke. Habis 4 berapa? 9. Selanjutnya 16. Selanjutnya 25 dan seterusnya. Ini adalah pola bilangan persegi. Kenapa dia masuk ke pola tingkat kedua? 1 ke 4. Berapa? 3. 4 ke 5, 4 ke 9. 5. 5 ke 16. 7. 16 ke 25. 9. Masih ada selisih lagi. 3 ke 5. 2. 5 ke 7. 2. Oke, tetap ya. 7 ke 9. 2. Ada berapa tingkat? 2 tingkat. Bagaimana dengan pola bilangan persegi? Ini yang paling mudah. Pola bilangan persegi tadi berkaitan dengan kuadrat. Berarti pola bilangan persegi UN-nya sama dengan N kuadrat. Oke, mudah banget. Lanjut. Yang terakhir, pola bilangan persegi panjang. Dimulai dari berapa sih pola bilangan persegi panjang? Pola bilangan persegi panjang akan dimulai dari angka 2. Dilanjutkan 6. Dilanjutkan dengan 12, 20, dan seterusnya. Kenapa 2, kenapa 6, kenapa 12, kenapa 20? Jika dia kita bentuk dalam suatu nokta, yang nokta pertama 2. Oke. Nokta kedua 6. 6 seperti ini kan? Lalu 12. Ini kan bisa bentuk persegi panjang. Ini persegi panjang. Oke, ini juga persegi panjang sebenarnya. Gitu. Oke, persegi panjang. Maka dia disebut dengan pola persegi panjang.
Kenapa masuk pola tingkat 2? Perhatikan lagi bedanya atau selisihnya. 2 ke 6, 4. 6 ke 12, 6. 12 ke 8, 12 ke 20, 8. Sama-sama selisih 2. Ada 2 tingkat. Oke, maka masuk ke pola bilangan tingkat 2. Bagaimana dengan rumusannya? Rumusannya terjadi bagaimana untuk pola bilangan persegi panjang? Jika tadi adalah pola bilangan persegi n pangkat 2, maka pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan n pangkat 2 ditambah n. Oke, ini pola bilangan persegi panjang. Hampir mirip-mirip ya, segitiga, persegi panjang bagi 2. Persegi n pangkat 2, persegi panjang n pangkat 2 tambah n. Oke, mudah banget. Yes. Lanjut. Paham? Paham banget. Oke. Barisan dan deret aritmatika. Ini kira-kira masuk kemana nih? Apa yang dimaksud dengan barisan dan deret aritmatika? Kalau barisan, ini misalkan 2, 3, 5, 7. Ini barisan. Kalau deret hanya beda penulisan aja. Kalau ini pakai koma, kalau untuk deret dia 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya. Oke, ini untuk deret barisan dan deret. Yang membedakan hanya notasinya saja. Kalau dia barisan pakai koma, kalau deret pakai plus. Lalu masuk kemana barisan deret aritmatika? Lihat selisihnya. 2 ke 3. 2 ke 3 berapa nanti? Sorry, ini harusnya 2, 5, 7, 9. Yes. Kalau deret aritmatika berarti 2 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Tambah. Oke, selisihnya lihat. Di sini 2 ke 5, 3. 2 ke 7, 5 ke 7 berarti ini bukan deret aritmatika karena tidak konstan. 2, 2. Di sini 3. Oke, berarti masih salah. Yes. Lanjut. Mana sih yang dimaksud dengan deret aritmatika? Kalau gitu, perhatikan. Yang dimaksud dengan deret aritmatika ialah seperti ini. Misalkan 1, 3, 5, 7, 9. Oke, nampak seperti deret atau pola bilangan ganjil tadi ya. Berarti kan di sini kalau deretnya 1, 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9, tambah seterusnya. Artinya selisihnya tetap nggak? 2, 2, 2, 2. Tetap ya. Dengan selisih tetap dan bedanya sama semua dari suku ke suku selanjutnya itu sama, maka dia adalah deret aritmatika. Masuk ke pola bilangan tingkat berapa? Pola bilangan tingkat 1. Ini deret aritmatika. Rumusan yang berlaku pada deret aritmatika. Oke, kalau tadi dalam bentuk angkanya, ini dalam bentuk umumnya. Oke, bentuk umumnya misalkan suku pertama itu selalu A, maka suku kedua A tambah B. Apa yang dimaksud dengan B? B adalah beda. Mencarinya bagaimana? B, U, N dikurang U, N dikurang 1. Suku N dikurang suku sebelumnya. Misalkan suku ketiga dikurang suku kedua. Itu untuk beda aritmatika. Gampang kan? Gampang banget. Contohnya tadi 1, 3, 5, 7, 9. Bedanya kan tetap sama-sama 2. 3 kurang 1, 2. 7 kurang 5, 2. 5 kurang 3, 2. Semua tetap 2. Nah, konsep dari beda ini juga nanti akan keluar dalam beberapa soal yang akan kita bahas. Yes, rumusan suku ke N. UN sama dengan A plus N min 1B. SN artinya rumus jumlah seluruh suku ke N pertama. Rumus seluruh suku ke N pertama dijumlahkan nih, biasanya dalam bentuk deret. Yes, biasanya dalam ini kalau dijumlahin semua sampai sini misalkan berapa hasilnya. Kalau kita misalkan suku ke jumlah seluruh suku ke 50 pertama, masa kita deretin ke 50 kita jumlahkan, capek kan, menghabisin waktu dong. Biar lebih efektif ada 2 rumusan yang bekerja. Disimbolkan dengan SN. SN sama dengan N per 2 A ditambah UN. Atau SN sama dengan N per 2 2A ditambah N min 1B.
Kapan kita menggunakan yang atas, kapan kita menggunakan yang bawah untuk SN, depend on the question. Oke, tergantung soalnya. Jika suku terakhirnya diketahui, kita pakai yang atas. Jika suku terakhirnya tidak diketahui, kita pakai yang bawah. Oke, itu hanya sekedar trik kita dalam mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Ngoceh mulu, capek, langsung ke soal. Yes, agar lebih paham. Next, kita ke soal. Ayo belajar dari soal. Selidiki manakah yang merupakan dari barisan aritmatika. Di sini ada 3 barisan. Kira-kira mana nih yang merupakan barisan dan deret barisan aritmatika? Kira-kira mana nih? Yang A, B, atau C? Yang mana sih kira-kira? Ingat tadi, bedanya dia harus sama antar suku. Bedanya harus sama. Kita cek, kita selidiki. Oke, kita jadi detektif di sini. Kita selidiki satu persatu. Untuk yang A, di sini terdapat 6, negatif 6, negatif 18. Ini adalah suku pertama A, ini suku kedua U2, ini suku ketiga U3. Artinya kita tinjau dari bedanya. Kita tinjau dari bedanya berarti untuk yang pertama kita tinjau bedanya. Beda itu kan suku dikurang suku sebelumnya. Saya ambil suku ketiga berarti U3 dikurangkan U2. Syarat baris aritmatika bedanya harus sama, harus konsisten. Oke, berarti U3 dikurang U2 harus sama dengan U2 dikurang U1. Oke, U3-nya negatif 18, U2-nya negatif 6. Oke, sama nggak ya kira-kira U2-nya negatif 6, U1-nya atau A-nya 6. Negatif 18 dikurang negatif 6, negatif 12. Negatif 6 dikurang 6, negatif 12. Woi, sisi kiri dan sisi kanan sama, terbukti. Berarti ini adalah barisan aritmatika. Saya checklist ya. Yes. Yang B, A tambah 9, suku pertama. Suku keduanya 2A tambah 7. Suku ketiganya 3A tambah 5 dan seterusnya. Kita tinjau tadi U3 dikurang U2. U3 dikurang U2 sama dengan U2 dikurang U1. Kira-kira dia barisan deret aritmatika bukannya? Bedanya sama nggak ya? Walaupun ada variabelnya, nggak usah bingung. U3 3A tambah 5 dikurang U2 2A tambah 7. Oke. Sama dengan U2 U2A tambah 7 dikurang U1-nya atau suku pertamanya A tambah 9. A tambah 9. 3A dikurang 2A, A dong. 5 dikurang 7, negatif 2. Sama dengan 2A dikurang A, A. 7 dikurang 9, negatif 2. A-2 sama dengan A-2. Sisi kiri dan sisi kanan nilainya sama atau bedanya konsisten. Berarti dia barisan dan deret aritmatika. Oke. A dan B barisan dan deret aritmatika. Kira-kira yang C barisan dan deret aritmatika bukan sih? Atau barisan aritmatika bukan sih? Dilihat-lihat sepertinya iya deh. Tapi kita harus selidiki. Selidiki dengan apa? Ya dengan mencari bedanya. Kita mencari bedanya. Oke. Untuk yang C artinya U3 dikurang U2 sama dengan U2 dikurang U1. Langsung saja ya, 1/8 dikurang 1/4 sama dengan 1/4 dikurang 1/2. Ini samakan penyebutnya jadi 8. 1 dikurang 2 sama dengan, ini samakan penyebutnya jadi 4. 1 dikurang 2. 1 kurang 2 negatif 1/8. 1 dikurang 2 negatif 1/8. Yes. Sama dengan 1 dikurang 2 negatif 1/4. Apakah negatif 1/8 sama dengan negatif tidak 1? Negatif 1/4? Oh, tentu tidak. Berarti ini tidak sama dengan. Bedanya nggak konsisten. Berarti dia bukan barisan aritmatika. EZ banget. Kita pencet EZ-nya. Next. Oke, di sini kita belajar dari soal. Ayo belajar dari soal. Tentukan banyak bilangan di antara 7 dan 800 yang habis dibagi 3.
7 dan 800. Di antara 7 dan 800. Habis dibagi 3. Kalau di antara, yang tertulis ikut nggak? 7 dan 800-nya ikut nggak? Enggak dong. Nih, tidak ikut. Berarti bilangan setelah 7 yang habis dibagi 3. Kita berapa? 9. Oke. Lanjut. Yang habis dibagi 3, 12. Artinya yang habis dibagi 3 merupakan bilangan seperti ini. 9, 12, 15, 18, dan seterusnya sampai dengan dia bilangannya habis dibagi 3. Kita lihat dulu tinjau. Bedanya berapa? 3. 3. Dan seterusnya sampai dengan bilangan sebelum banget 800 yang habis dibagi 3. 799 habis bagi 3 nggak ya? You can check. 799 bagi 3, 2, 6, 1, 19, 6, 18. 19 tidak bisa dibagi 3 atau tidak habis dibagi 3. Berarti 798. 798. Oke, 798 bisa nggak ya bagi 3? 2, 6, 1, 9, 6, 18, 1. Wow. 266 berarti habis dibagi 3. Oke, ini habis dibagi 3 adalah 798. Maukah sobat belajar urutkan bilangan dari 9 sampai dengan 798 dan hitung ada berapa bilangan yang habis dibagi 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terlalu banyak, terlalu panjang. Ya enggak? Kita gunakan apa? Tadi kan ada dua rumusan, UN dan SN. Kalau seperti ini gunakan UN. UN sama dengan A plus N min 1B. Apa yang dimaksud dengan UN? Apa yang dimaksud dengan A? Apa yang dimaksud dengan B? Apa yang dimaksud dengan N? UN-nya berarti kan kita anggap ini suku terakhirnya. Suku keberapanya itu adalah 798. A-nya ya jelas suku pertama, ini A. Oke, bedanya 3, ini B. Masukkan berarti 798 sama dengan A-nya berapa? 9 ditambah N-nya. N-nya kan kita nggak tahu nih suku keberapa. Berarti N dikurang 1 kali 3. 798. 9 ditambah 3N dikurang 3. Ya dong. N kali 3, 3N. Min 1 kali 3, min 3. Berarti 798. 9 dikurang 3, 6. Pindahkan dikurang 6 sama dengan 3N. Kira-kira N-nya berapa ya? 798 dikurang 6, 792. 792 sama dengan 3N. N-nya adalah 792 bagi 3, 264. Oke, sebanyak 264 bilangan yang dibariskan dan habis dibagi 3 antara 7 dan 800. Mudah banget, mudah dengan gunakan konsep rumus suku ke N. Oke, setelah belajar tadi konsep pengertian dari barisan dan deret aritmatika, pola bilangan, dan juga kita sudah belajar dari soal. Sekarang sobat belajar tidak perlu pusing untuk belajar. Kenapa? Karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. See you. Ayo Next time. Menurut kalian, apa sih yang terjadi pada pepohonan itu? Lihat deh bulan di sana. Wow. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!